Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sarata syukur kita marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sarata karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, sehingga masih berkesempatan kita mengarajokan suruh menghentikan segala tagah. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan sampai kepada zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, hendak kita perpanjang mukaddimah, kita lanjutkan mengaji subuh awak. Pagi kini kita masuk surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat 159 surah Ali Imran, Allah berfirman, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan sebab, maka dengan karunia atau rahmat dari Allah, engkau menjadi lunak wahai Muhammad. Lunak hati engkau terhadap mereka. Jadi Iko menjelaskan tentang sifat dan kepribadian Nabi, karakter Nabi. Dijelaskan di Allah Ta'ala bahwa Nabi Muhammad itu dalam kondisi apapun, kasusnya kok kan konteksnya dulu pada saat perang Uhud tu kan banyak ni ndak patuh namanya. Indak sado suruh Nabi nan di karajuan di anggota dah batahan kata Nabi. Kira mau luncu aja ke bawah. De arok mendapat capek, de arok mendapat banyak harta rampasan nan nampak di hadapan orang lama biak, sementaranya masih bertahan atas perintah Nabi, ternyata tidak tahan. Dalam kondisi takatu pun Nabi Muhammad tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka. Menjadi lembut, menjadi lunak
sifat awak itu adalah dengan sebab rahmat Allah. Allah itu kan maha penyayang. Rahmat Allah yang membuat hati awak lunak. Dek disebab rahmat Allah hati awak menjadi lembut. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada awak, aku memang evaluasi termasuk bagi ambu dan kita bersama. Ia memang meminimalisir marah. Maka ada hadis Nabi mengatakan la taghdab. La taghdab. Itu arti jan berang. Awak pemberangan pemangih kok dikoreksi. Karena Nabi Muhammad dalam keadaan genting apapun, dalam kondisi apapun, nan marah ko iyo dikurangi. Artinya Nabi Muhammad ko tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka. No disiko lunak lah merti ko. Kalau dorang awak ko lunak ko lamah mah ya kan dia asung-asung nan bilih ko kan manuan cuki-cuki dia tadi itu. Amuah tu kecek na didangar do na disimak do. Awak komandan ko awak pemimpin awak bana manuana sadang dia awak bana memaci komando ko awak bana bose masa awak lo na lunak daripada ndak takatu nanti bu godaan ka awak tu. Kau sadang awak memaci, sadang awak berpangke, awak sadang bose, sadang berkuasa awak. Kamu rahai kasadanya mah. Karena jua awak berang heboh bangi. Kan itu aja mah. Nabi Muhammad. Karena dengan rahmat dari Allah, Nabi Muhammad tetap bersikap lunak, lemah lembut terhadap mereka. Kau lembut di siku, kau lunak di siku bukan berarti lama. Berarti Nabi Muhammad cara merespon masalah itu mencerminkan akhlak yang tenang. Meskipun di antara mereka ada yang menyalahi atau melanggar dari apa yang diperintahkan Nabi. Nah oleh karena itu disebutkan semua sikap kepribadian awak, karakter awak tu dibalikan ke kaji tasawuf awak. Kasadonya tu adalah karena rahmat dari Allah. Hanya sabar bu. Batua itu benar. Karena Allah beserta orang sabar. Lalu dijelaskan, dilanjutkan di Allah Ta'ala, walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Jikalau engkau keras, kasar, buruk akhlak ke mereka, kemudian kare hati. Jika saja dikatakan mana pakai kata-kata walau, seandainya, jikalau engkau kasar, kemudian kare hati, arti bersikap keras terhadap mereka, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh, mereka akan menghindar, mereka akan berpaling dari sisimu, menjauh, berpisah dari awak. Kalau seandainya engkau berlaku kasar, keras hati terhadap mereka, ndak mandaki edo, tambah menjauh. Jadi ikulah yang barangkali menjadi pendidikan psikologi kok memang karakter kepemimpinan. Jadi pemimpin yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad bukan memukul tetapi adalah merangkul, bukan mengejek tetapi adalah mengajak, bukan mencerminkan kacak langan lah balangan, kacak bati lah babati, awak nan berkuasa kan bisa aja semena-mena ni mah. Ternyata Nabi Muhammad tidak begitu. Banyak fasilitas yang sebenarnya disediakan Allah dan malaikat ke Nabi. Karengkang umatnya, ingkar umatnya, kafir umatnya,
Melawan kasadai bahkan menyakiti Nabi. Ditawarkan dia malaikat. Pinta den wahai Muhammad, pinta boleh kan tak berlaku. Mau diimpian gumuang ka mereka ko sadue tinggal instruksi persetujuan dari engkau ini wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berpikir jangka panjang. Lalu kemudian mengarahkan bola ke diri beliau. Kalau seandainya mereka menjadi seperti itu, masih enggan, masih ingkar, barangkali hidayah Allah belum sampai dek karena dakwah ambo alun sampai ke mereka lagi. Kamar rangkuhe langsung rangkuhe ke diri Nabi Muhammad. Jadi mengkonyo dikatakan, jikalau engkau bersikap keras, kasar dan keras terhadap mereka, mereka akan berpaling, mereka akan membalik. Ya tak awak bain dua awak sebagai dua samang. Ya ternyata memang di antara anak buah ko adolo dikasari ndak lo muher. Ada idealnya manusia ko adalah kan bahasa orang Minang ko, kalau menempatkan manusia ko makhluk yang terhormat, cara mengajarnya dengan sindiran. Kini li talok jadi sindiran lagi. Jadi dah ada nan la jale-jale aja ndak je kononya. Tapi apapun itu awak tentu ndak boleh pesimis dengan nilai yang diajarkan oleh Nabi. Awak kini kan dihadapkan antara realita dan ideal. Idealnya memang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, memang itu harusnya. Tetap awak berlemah lembut, lunak, kemudian tidak kasar, tidak keras hati. Tapi harus dengan pendekatan persuasif ke orang kini. Persuasif ko merangkul. Kalau Nabi kan ketika orang Batangka seperti kelompok Aus dan Khazraj ebo parang baca kak taruhnya, cara dia Nabi kan merangkul, diajak kedua terlibat di kuian kasadua, di satuan kasadua. Maka kemudian ada rasa memiliki di antara mereka. Secara tidak langsung mereka berdamai. Jadi Nabi Muhammad inyo ingin mengatakan, mengajarkan kepada awak, ndak inyo istilahnya namanya asan kusi orang tu, ndak inyo nan disebutkan ndak inyo nan membuat orang kau berdamai, tetapi Allah yang mendamaikan. Lalu kemudian di dalam diri orang yang diajak tu inyo marasu pulo, tanpa inyo sadari inyo yang melaksanakan perdamaian itu sendiri. Karena Nabi memberikan jalan, memfasilitasi ke orang kini. Pada akhirnya mereka menyadari inyo menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi itu kelebihan cara pendekatan dakwah Nabi dalam bentuk perbuatan. Itu dakwah aksi. Dakwah aksi tidak sekedar kata-kata, tetapi langsung praktek, langsung beliau lakukan. Ba'a pelaksanaannya. Itu langsung dikarajuan dari Nabi. Awak menjadi PR dewa, ba'a carwa awak kana awak, ka murid awak, ka anggota awak, ba'a supaya seperti apa yang dikatakan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159. Yo lemah lembut awak, indak kasar. Kalau orang awak kanlah diajan, babedanya manusia sama hewan itu kan babeda. Kalau hewan dikasari nyomangari dilacui bajalan Kalau waktu wak ketek dulu lah disabik orang tua wak, dicontohan bedanya wak manusia ko jojawi je. Ya tu nak. Dicontohan kalau jojawi dilacui barunya bajalan. Kan yo dilacui nama tilaka menggari bajalanlah pedati ke bajalanlah sawah ko bajak sawah. Dulu kan masih manual. Tapi manusia hanya dengan kata-kata, dengan sindiran, kiasan,
tu langsung raso. Jadi manusia ko punya kekuatan nilai raso pareso, malu jo sopan. Berarti kelebihan manusia tu ada di raso. Di sini aja saya tulah paham itu. Lah sampai nyo disabalia kece orang awak. Jo sindiran, jo kiasan, lah sampai dia maksud sindiran itu tu. Lah langsung taraso dia sekali, langsung raso dia bawa naik, pareso dia bawa turun, lanyo koreksi diri ya. Tapi ikolo lah PR awak kini, nan raso ko bana kini lah hampir ndak disobukan lagi. Sehingga seolah-olah lah samo lo jo alam mo tadi teh. Jo jawi tadi tu. Lah dilakak lo kau kamari lo. Nak ambian tu nak nyoniang je. Apa lagi yo itu tu godaannya. Jangan kana le kadang-kadang awak lah sibuk main HP lo ni. Lah samo ye le lah HP. Dah dole nan jauh jadi dakek. Dia jauhnya ecek-ecek galak-galak je HP Nan dakek nak dong ecek-ecek no. Itulah jauh lah menjadi dakek lah. Dakek mangko ka jauh. Mangko betul lah menjadi asosial jadi lain. Jadi hilang pernyataan manusia ko adalah makhluk sosial zon politikon. Akinilah asosial lah terjadi semacam pendangkalan sosial. Wabalik ternyata Nabi Muhammad karena dengan rahmat dari Allah, Nabi Muhammad bersikap merespon, menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan bijaksana. Ndak ada kerasa kurusuk doh. Ndak ada semacam kegampangan doh. Karena ndak ada kusuk nang kai ndak selesai, indak ada karuah nang kai ndak jannah. Semuanya dihadapi dengan tenang. Karena kalau seandainya dalam menyelesaikan masalah mengandalkan kekuasaan saja atau basi kari hangu, basi pakak je kari hangu, kemudian kasa kari hati, lan faddu, mereka akan berpaling. Mereka akan membalik tabalik lagi. Lalu kata Allah Ta'ala, kalau betul balai fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi kan di antara anggota Nabi yang ikut dalam perang tu, perintah Nabi diabaikan. Tu baalai ndak kasado ka di berangko membali menjauh paye ko lai menghindari tu balai fa'fu anhum, maafkan mereka, memberikan maaf. Jadi Nabi Muhammad langsung memaafkan mereka. Dipanggil, ditanya, "Ya salah wa kalau ya lah hamba maafkan." Mangko kata-kata fa'fu anhum itu kata-kata maaf itu termasuk membuat jiwa menjadi tenang, galau menjadi hilang. Kalau lah itu baalai stabil balik, mungkinlah menjadi produktif lo balik, menjadi semangat lo balik, akan berbeda rasanya. Kalau nyo salah, awak na langsung memaafkan, akan langsung berubah no luar biasa, seperti banyak yang terjadi pada Rasulullah SAW memberlakukan orang nan jahit kayaknya. Jadi perintahnya tidak dilakukan, orang nan jahit kayaknya nyo maafkan. Anak buah salah, Nabi meminta maaf, Nabi langsung memaafkan mereka. Dan anak buah tu dah minta maaf dah. Tapi proaktif Nabi langsung memberikan semangat mereka balik supaya mereka jangan menjauh, supaya jangan mereka berpisah dan sampai mereka menghindar, dirangkul balik. Dirangkul segala salahnya dimaafkan. Ikulah nangkah kita bawaan bahwa betapa Nabi Muhammad itu berhati mulia.
yo bana elok tu batunya nabi nyo rasul iyo mangko awak takatu pulo yo tu nak bosa awak bahas supaya menyebutkan kata-kata maaf kok kayak murah dewanya maaf tapi melakukan memaafkan orang yang katakanlah orang yang mengkhianati awak, orang yang menyakiti awak, bahkan tersebut jangan kamu maafkan leh, melupakan dia apa memaafkan mungkin bisa tapi melupakannya, melupakan susah, tak gores tawi. Sehingga orang kampuran tetua menyebut putih tulang di kubuah, tak kena terus susah melupuhnya. Mangkoe menjadi manusia yang baik itu adalah pertama adalah tu'ti man haramak, menemui mengunjungi orang yang membatasi dirinya bertamu awak. Dia ambil awak untuk tidak bertamu, awak menemuinya. Tu'ti man haramak. Alai wa tasilu man qata'ak, menyambungkan atau menghubungkan orang yang memutuskan. Orang memutuskan, awak menyambungkan. Apa gitu ya? Orang maharaman, awak menemui, awak datang sekali. Istilahnya nyo menyebut dak nama puasa sobok jawak do, nyo haraman nyo bersobok jawak. Awak nan menemui mereka. Kemudian menyambungkan orang yang memutuskan silaturahim. Awak sambungan. Inyo ko ndak akan pernah berhubung jawab dolai je. Ndak ajan-ajan je dolai je. Lalu kemudian wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzalimi awak, memaafkan orang yang menyakiti awak. Itulah manusia yang baik. Derajat awak akan menjadi terangkat. Barangkit dari pribadi awak, barangkit dari perilaku awak, barangkit dari perbaikan sikap awak. Jadi dibaca iko disabui supaya tabawaan tarui ta langsung tasangkui ke diri awak. Abah supaya mengalihkan cara pandang yang berlaku yang dianggap memarahi atau menghubungkan orang yang memutuskan tu dianggap mengalu awak nyo dah salah mah mengalu awak lo nang ka mana muinyo je. Kan tak tu anggapan dibisik-bisik ada setan tadi. Ndak sekadar setan adalah kawan awak kan. Malu awak mengalu awak mana muinyo kan nyo salah mah. Harga diri tu. Aku lah nak harga diri. Jadi di situ letak menangnya. Awak menjadi unggul ketika yang langka. Nah orang nak taluk mengarah contoh awak taluk. Awak sebenarnya bukan merendahkan diri awak, tapi merendahkan hati. Beda kan? Rendah hati dengan rendah diri? Beda. Iko hati masalah kalbu. Masalah kalbu. Masalah hati. Membantu diri kau yang memang terletaknya di hati. Iya. Salah satu sifat kandidat awak. Betul. Jadi di dalam hati awak, memang disitulah dipawiannya tari bisian dari setan. Datang setan menginginkan terima, memprovokasi setan. Diprovokasi ya awak. Masa engkau lo menemui mereka aja namuh menemui do. Awak kau berpangke kau, awak bosek kau, awak do samai kau. Awak lo ke menemui nyo, kau salah inyo menemui awak dulu. Malah awak menemui, kau harga diri. Kadang-kadang kan ada lo teori-teori kehidupan lama jajan tak tu. Padahal kaji awak, kalau seandainya ada yang orang yang menyatakan haram menerima awak atau tidak mau le berhubung dengan awak, awak menemui. Haram basalama jenyo. Awak datang senang. Takah mana Nabi? Arti kok kan dipraktekkan dengan Nabi, tidak sekadar kata-kata dengan Nabi. Nabi itu dipraktekkan.
Ada ketauladanan di situ. Ada awak tinggal ada awak. Kadang-kadang kan masih banyak cerita dulu praktik. Kadang-kadang wallahu alam. Makanya kini PR awak tadi ba'a supaya menjina hati awak, meluluhkan hati awak, ba'a supaya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Betul. Jadi tingkah laku awak, perbuatan awak. Jadi Nabi menemui orang yang menyatakan haram untuk menerima awak. Kemudian menyambungkan, menghubungkan orang yang menyatakan untuk putus dengan awak. Jadi putih hubungan awak je. Tak ada hubungan awak dah lain je. Kemudian memaafkan orang yang menyakiti awak. Awak tu kan tasami dewa orang yang menyakiti awak. Habis karir awak de, habis reputasi awak hancur dari reputasi awak. Pati bapangke awak difitnah awak, dizalimi awak, dikhianatinya awak, nyo putar balik nyo fakta, yo bana hancur sahancur-hancur dah awak seorang hancur ada keluarga-keluarga awak, bala pandang masyarakat kawak lai kan bisa orang banyak menfitnah, diputar baliknya fakta abah aki kiro de waktu lai. Dak tasame cuma membarek mangko balik-balik dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Karena kan salah satu dari ayat yang membaca setiap salat sudah salat sambil berzikir, laqad surah akhir surah Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan iman itu awak menjadi rauf. Rauf ko santun, lembut, lunak, rahim, raufur rahim, sayang. Jadi menjadi lembut dan sayang. Semuanya itu adalah dengan rahmat Allah. Kalau awak bau akadiri awak, you nak taluk dewa dah. Tapi kalau awak mengatakan bahwa Allah Maha Penyayang, awak balik ke kaji awak, bara banyak dosa awak, bara banyak salah awak, Allah Ta'ala akan ampuni dosa awak kalau awak lain minta ampun. Allah akan berikan kasih sayangnya ke awak kalau awak memohon rahmat Allah. Allah akan terima taubat awak kalau awak mau bertaubat. Barajo banyak dosa awak. Kan misalkan awak mengkhianati melanggar perintah Allah. Ana disuruh Allah ndak wakarajuan. Larangan Allah itu nambawai. Kalau basu awak kok Allah nak menjadikan awak. Tujuan awak diciptakan untuk beribadah. Iko nak beribadah dah. Dia Allah Ta'ala mau beribadah nak beribadah awak ndak ada pengaruh ke Allah Ta'ala. Tetapi rugi ke awak. Walaupun itu rugi ke diri awak, banyak salah awak, nan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka dikatakan takhalluqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nabi Muhammad itu wa innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paripurna. Mengkuawa dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, wa ambil ketauladanan pada diri Rasulullah. Kalau dibau anjo ego wawa, dipasu anjonan dalam napas wawa, yoba nabi sikannya nabi akale, ndak donan batu lo urang ko salah lo urang ko dia awak kenyele. Apalagi pernah menyakiti awak, ndak ada kata maaf bagimu. Kalau kau istilah kau tak ada kata maaf bagimu, ndak mau memaafkan. Padahal kata Allah Ta'ala, fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Kalau kata-kata maafkan kau berarti berikan maaf pada mereka. Kok salah yo berikan maaf. Kan dikatakan setiap manusia kau adalah makhluk yang bersalah, berpotensi melakukan salah. Tetapi sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Yang bertaubat kau nak sekali je doh, memang berulang tarui, wak perbarui bahas supaya bertaubat. Tawabun. Karena dari kesalahan waktu
banyak kesalahan. Kadang-kadang kini bisu oleh ulang lo balik salah Jawa mau bertobat watari. Maka sampai mati. Sampai mati. Jangan sampai kini aja bukan mati tidak bertobat dong. Fa'fu anhum, maafkan mereka, dan wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka. Baik aja tuh leh. Jadi sudah dimaafkan secara manusia, hubungan awak sama manusia berarti saling maaf memaafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah. Jadi hubungan dengan Allah, dosa mereka itu diampuni. Bahkan Nabi lo memohonkan ampunan. Inyo nan jahe, inyo nan salah, inyo nan menyakiti, awak lo memohonkan ampunan ke Allah Ta'ala terhadap kesalahannya. Baget itu ya. Berarti ko ayat 159 ko, yo para lo kita apa ko? Kita baca takana supaya nak lunak hati awak. Nak ko karih jua awak, ko kasar jua awak. Mangko menjauh orang kawannya nak mandake. Berarti kok teori persahabatan lo saligo. Awak bakawan-kawan tak katu pulo. Kok diajar awak baacar awak bakawan, baacar awak bermasyarakat, awak menjadi pimpinan. Aku para lu dibaca ayat 159. Bakawan awak istilah bisa menjaga hubungan baik dengan kawan. Karena baka kawanku maklumlah namanya. Kalau orang awak ko semakin dakiknya berkawan, kadang-kadang kata-kata ko kata-kata persahabatannya lah. Kadang-kadang justru kadang ada orang lain kasar, tapi dia nyoba kawan namanya, tapi harus diingat tetap bersikap lemah lembut, kemudian saling memaafkan. Jadi dima pun cara berhubungan awak ko wak baca PR wak di ayat 159 surah Al-Imran. Bahkan kok salah awak memaafkan. Berdosa ya awak memohonkan ampunan ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa kawan ambo ko ya Allah. Untuk tuang habis jo dosa ini. Ali taluk dewak dekat tu. Lainnya harus taluk, harus bisa, harus mampu, karena itu yang diajarkan dari Nabi. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan terhadap mereka. Jadi kalau awak mau ampunan lah dijai kecian, Allah akan ampuni. Jadi bisa lo memohonkan ampunan tu orang lain yang salah, awak memohonkan ampun akan diampuni juga dosa Allah Ta'ala. Jadi ku dua anak awak, istilahnya anak awak ku awak sebagai orang tua lah ku. Apalagi kalau awak lah tua ku kagak pai buat dia awak ku. Anak awak dia kene diurui dia awak, dikasuh dia awak, di sekolah dia awak, kirolah gadang ini ditelantarkan nyawa awak, kadang-kadang diabaikan nyawa awak. Ya maklumlah nama awak lah tua kok nyinyi kalau awak nama justru nyol keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya Allah tak sampai kecik eko kawa. Bagatila yo banana taluk nak makan nasi dole tatangi awak de. Maafkan anak awak, maafkan, mohonkan ampunan ke Allah Ta'ala, tuan-tuan diampuni dosa anak awak. Tetap tuan-tuan tetap salamai di duit, jangan pas sumpahan anak awak. Aku ni mau pupik manciracu, ndak ada elu kau lain, ndak ada elu yang lain, kenek dulu dengan gadangan, kemudian di sekolah. Bayi matu menyekolahnya kok mana pakai piti menyekolahnya dah. Bayi matu menyekolahnya kok mah. Marato. Batua. Makanya hati-hati. Hati-hati. Lah diingatkan Allah Ta'ala. Hati-hati awak. Kan awak ayat iko kan mengajuin ke diri awak. Awak kok kadang-kadang yo nak maklumlah sensitif awak. Awak kan berharap semuanya seperti awak inginkan. Anak wa didik, anak wa sekolah, anak wajah supaya anak kau kan patuh. Ya tidak, supaya anak kau patuh, supaya anak kau manut kawa. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak seperti yang awak bayangkan doh. Kalau betul boleh maafkan sajalah mereka. Maafkan mereka, mohonkan ampunan terhadap mereka.
Lalu kemudian kata Allah, wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Nah, kalau Nabi kan dalam perencanaan peranggai diajak mereka musyawarah, dilibatkan. Sianu sekolah tak ada, sekolah tak setuju, okey. Kemudian kalau kau keahliannya ditempatkan sekolah okey, berarti dalam penempatan seseorang, kemudian mengerajakan sesuatu, dilibatkan, diajak bermusyawarah. Iko memang nilai-nilai sosial yang diajar di dalam ayat kuat. Dalam masyarakat, bayiyo mula-mula dicari kelebihannya, potensinya, sekolah tak ada kuat. Baru yang dilibatkan mereka dalam berpendapat. Baik nang ketek maupun nang muda, maupun laki-laki maupun parusi, maupun nang tua maupun anak-anak, maupun penyandang disabilitas. Iko dalam konteks umum gua, dalam konteks umum kasado unsur manusia ko dilibatkan. Apa guna? Oh, walaupun punya keterbatasan fisik lalu diabaikan, tidak, mereka juga manusia, mereka punya kebutuhan, mereka punya harapan, maka dilibatkan mereka dalam berundiang. Di satuan mereka bermusyawarah, diajak mereka rapi. Oh, produksi konya akan menurut laki-laki konya, ndak, dilibatkan pula. Oh, anak-anak konya lah jawaannya, aspirasi mereka juga ada. Maka diajak mereka bermusyawarah. Apalagi bonus demografi kini, ni anak-anak remaja kau nak sangguang banyak lah ada. Maka dilibatkan mereka. Oh, orang tua kau nak barana kebutuhan manusia, jangan tua tu mah. Yo butuh loh. Nyo samua makan le do manusia, kalau nyo makan yo, nyo minum yo, berarti mereka punya kebutuhan, punya aspirasi. Berarti ajaran di dalam Al-Quran untuk memerintahkan bermusyawarah. Musyawarah kok melibatkan kasadua. Mau si pakak, mau si buto, si lumpuh, sadonya punya peran. Diajak mereka ikut serta. Kini kan Alhamdulillah lah ada keberpihakan di undang-undang tentang penyandang disabilitas dalam suatu perusahaan. Sekurang-kurangnya ada orang nan penyandang disabilitas tu jadi pegawai. Kok namanya penjaga pos, kok lumpuh kan bisa duduk aja di muka laptop dia, bisa kata. Jadi itu adalah ajaran Islam, diperintahkan di dalam Al-Quran. Ajak bermusyawarah, dilibatkan mereka dalam urusan. Nabi Muhammad di dalam berperang itu, Nabi Muhammad pun mengajak sahabat-sahabatnya berundiang marapek. Itu nang kadang-kadang tujuannya untuk memperbaiki supaya tenang hati mereka. Orang kalau diajak satu kan senang hati enak. Dilibatkan ini berarti standar manusia dimanusiakan itu. Karena mereka punya pikiran, punya aspirasi, punya pendapat, didanga lo kece. Bekolah kemudian setuju nak setuju ada yang pendapatnya jalan didengar. Semua pendapat didengar, aspirasi didengarkan, beko patutnya mungkinnya dianalisa. Tapi kasadonyo diberikan kesempatan berpendapat. Bahkan itu supaya dianjurkan menjadi sunnah. Jadi rapi ko, bermusyawarah ko, itu adalah bahagian dari mengarajuan sunnah. Nabi justru melakukan musyawarah dan rapi itu supaya di antara hati mereka menjadi tenang, babayak-bayak bailelo. Dikatakan di dalam tafsir wa kana sallallahu alaihi wasallam kathiral musyawarati lahum. Adu Nabi Muhammad itu banyak bermusyawarah bersama mereka. Jadi dalam agenda-agenda apapun bermusyawarah. Bayiyo bermula-mula, bukan-bukan. Didanga sadoi cici ditalaah. Kadang-kadang ke orang tua terkata duduk bersama-sama lapang. Duduk seorang bersampi-sampi. Duduk bersama banyak apa? Justru lapang seketek seorang awak sampi Karena nak sadu nak takana ada wak, nak sadu tapi kian ada wak dah. Itu filosofi hebat orang Minang tu dah. Nak mengerti orang kau alah makasih ada orang Minang duduk seorang kok sampi, nyo seorang duduk Justru nak mana secara lapas, nak secara lahir duduk seorang kau tentu berfikir awak seorang
dah sadu timbul di pangan awak dah. Mangko perlu musyawarah. Mangko duduk bersama tu menjadi lapang dek kano bersama bisa terbuka pangana. Luar biasa peringatan Allah ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah kuat hati untuk mengerjakan apa yang engkau maksudkan setelah musyawarah, la yakin wa la optimis wa musyawarah Allah arape Allah keputusan Allah la mantabat yo takatu la udah kerjakan patawakkal Allah maka bertawakal kepada Allah lama musyawarah wa la yo bukan apapun lah hasilnya nanti wa sarahkan kepada Allah bertawakal wa kepada Allah percayakan segala sesuatunya kepada Allah lah. Jadi itu bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi pertama yakin awak hati awak lunak, tenang, stabil itu adalah karena rahmat dari Allah. Harapannya adalah bahasa supaya awak berhati lunak, lembut, lalu kemudian tidak kasar, tidak kare hati. Lalu kemudian awak bisa saling memaafkan. Karena kalau kare hati itu membuat orang lari, menjauh orang, tak mendaki orang. Namun orang berkawan jawab adalah. Namun orang berdua sambang kawan, menjauh satu. Tu je, babo setu je. Tu kawan tu, nado la so berkawannya. Mahindar menjauh. Maka oleh karena itu pertama adalah saling memaafkan, kemudian mohonkan ampunan kepada Allah, kemudian ajaklah memutuskan segala sesuatu, bermusyawarah, lalu kemudian kalaulah mantap, kalaulah yakin awak, maka kerjakanlah dan bertawakal kepada Allah, karena Allah mencintai orang yang bertawakal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.